Selamat siang, perkenalkan nama saya Silvestra Frida Mardu, mahasiswa kelas A, jurusan Sosiologi semester 6. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan kita yang dianalisis menggunakan teori struktur basis dan suprastruktur, teori dari Marx. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini umat beragama, khususnya yang beragama Kristen, sudah memasuki pekan suci untuk di mana pekan suci tersebut merayakan perayaan Paskah. Akan tetapi dengan adanya virus corona dapat menjadi penghambat bagi umat beragama untuk melakukan perayaan Ekaristi di gereja. Virus corona menjadi penghalang karena semua kegiatan-kegiatan dibatasi, di mana perayaan Paskah ini merupakan suatu perayaan yang besar di ajaran Katolik, di mana selain perayaan besar selain Natal juga ada Paskah, di mana Paskah ini merupakan suatu perayaan yang mengenang kembali wafat Kristus. Lalu dengan adanya corona ini semuanya menjadi penghalang dan hanya diimbau dan pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk bisa melakukan ibadah di dalam rumah. Justru ini menjadi hal yang baru bagi umat beragama Katolik, karena pada tahun-tahun sebelumnya mereka melakukan misa di gereja dan dapat bersalaman dan juga bertemu dengan banyak orang, dan ini merupakan suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Kristen, karena dalam setahun hanya dapat dilakukan sekali. Akan tetapi pada tahun 2020 saat ini Paskah hanya bisa dilakukan di dalam rumah. Peristiwa ini merupakan suatu yang sangat sedih bagi umat beragama, khususnya agama Kristen, karena mereka tidak dapat melaksanakan di dalam gereja, dan juga yang menjadi momen yang paling penting adalah di mana pada perayaan Paskah ini semua umat melakukan cium salib, tapi pada saat ini umat tidak melakukan, walaupun melakukan cium salib, akan tetapi hanya dilakukan di rumah, bukan di gereja. Teori dari Marx menjelaskan bahwa teori struktur basis itu menjadi dasar dari suprastruktur, di mana struktur basis itu berbicara mengenai ekonomi dan suprastruktur itu berbicara mengenai subsistem seperti sosial, agama, dan lain sebagainya. Dengan adanya virus corona juga dapat menjadi resah membawa dampak buruk bagi masyarakat, karena dengan adanya virus corona semua kegiatan dibatasi, termasuk juga segala jenis kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar semuanya diberhentikan. Nah, hal ini dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat, karena berbagai kebutuhan masyarakat banyak yang tidak dipenuhi, dan juga masyarakat hanya ada di dalam rumah, tetapi semua kebutuhannya sulit untuk dipenuhi. Nah, hal ini menjadi dampak buruk bagi masyarakat. Berkaitan dengan keagamaan, di mana umat Kristiani pada saat ini akan mengikuti perayaan Paskah, dan juga umat yang lainnya, umat Muslim sebentar lagi akan mengikuti Lebaran.
dimana momen ini menjadi suatu momen yang sedih, bisa dikatakan yang sedih karena pada sebelumnya masyarakat dapat bergabung bersama keluarga, tapi pada saat ini hanya merayakan sendiri-sendiri dan tidak bergabung bersama keluarga besar. Virus corona yang hadir pada saat ini juga menurut saya mungkin merupakan suatu ujian yang diberikan kepada seluruh umat, sehingga dia hadir pada saat umat Kristiani ataupun umat dari agama lain ingin melakukan perayaan besarnya. Ini yang menjadi bahan untuk menjadi refleksi dalam diri kita sebetulnya, dimana mungkin selama ini kita banyak melakukan hal-hal yang kurang baik, dan juga dengan hadirnya virus corona dapat menjadi bahan refleksi untuk kita agar dapat melakukan tindakan yang baik dan juga menjaga sikap kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Virus corona menjadi pembelajaran untuk kita semua agar dapat merenung bahwa ini merupakan suatu musibah besar yang terjadi, yang hadir yang hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat menghalangi berbagai kegiatan-kegiatan kita. Selanjutnya menurut saya dengan adanya virus corona ini, dimana kita lebih memperhatikan iman kita, bila sebelumnya kita jarang berdoa ataupun mengucap syukur, mungkin dengan adanya virus corona ini yang dapat mengingatkan umat beragama untuk selalu mengucap syukur dan juga melakukan hal-hal yang baik, dan juga mengikuti Ekaristi dan berdoa untuk virus corona juga hadir untuk menguji kita, apakah kita dengan keadaan seperti ini tetap bertahan dan terus mengucap syukur dengan apa yang kita dapat, atau kita malah lebih banyak mengeluh. Dan menurut saya wabah ini hadir untuk mengajar kita bagaimana kita merenung dan juga mengucap syukur tentang apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lakukan selama ini. Virus corona ini juga menurut saya merupakan suatu wabah yang datang untuk menguji kita, apakah apakah kita dalam pekan suci ini, walaupun misa hanya dilakukan di dalam rumah, apa kita masih melakukan perayaan misa seperti biasa, ataukah karena dengan adanya virus ini kita menjadikan virus ini sebagai alasan besar untuk tidak melakukan perayaan misa. Dan menurut saya virus ini lebih kepada menguji iman kita, dimana dia hadir untuk menguji iman kita, apakah kita bersabar, apakah kita masih tetap bersabar dalam keadaan seperti ini, apakah kita masih mengucap syukur tentang apa yang kita telah dapat, dan juga apa kita terus bersyukur dengan keadaan seperti ini, dan juga terus berbuat yang baik dan tidak banyak mengeluh. Dan juga virus corona ini hadir untuk menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya bersyukur atas suatu hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita bukan hanya bersyukur atas hal-hal yang baik yang telah kita peroleh, tapi kita juga harus bersyukur dengan hal-hal buruk yang telah kita alami. Nah, kehadiran virus corona ini menurut saya menyadarkan kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun,
karena segala yang kita peroleh itu merupakan sesuatu yang berharga. Jadi syukuri apa yang kita alami, baik yang buruk maupun yang baik. Lalu selanjutnya, jika berkaitan dengan teori struktur basis dan juga suprastruktur, bahwa menurut saya kalau struktur basis merupakan teori struktur basis itu berbicara mengenai ekonomi, tapi dikaitkan dengan kehidupan keagamaan kita, bahwa berdoa merupakan sebuah dasar dari kehidupan keagamaan kita, dan juga itu merupakan sebuah dasar dalam kehidupan kita, di mana kita selalu berdoa dalam keadaan apapun, mengucap syukur dalam keadaan apapun, dan tetap melakukan sesuatu yang baik. Dan menurut saya kehadiran virus corona ini itu untuk menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih.